Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan ringkasan mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini ada 3 sub pokok yang kita bahas. Yang pertama, peristiwa terjadinya Rengas Dengklok. Yang kedua, penyusunan naskah proklamasi. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita akan bahas yang pertama dari latar belakangnya dulu. Oke, pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menyerang Jepang, di mana di sini Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Jepang yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI. PPKI inilah yang disebut juga dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajimat Wedioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marskal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi pada saat itu Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syair mendengarkan kabar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Para pejuang di bawah tanah pada saat itu bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Syair memberitahukan penyair Charlie Anwar untuk memberikan kabar tentang dijatuhkan bom atom di Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang juga melalui Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Pada tanggal 14 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat. Syair mendesak agar Soekarno memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Karena Jepang saat itu sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara anti dan pro dengan Jepang. Hatta menceritakan kepada Syair tentang hasil pertemuan di Dalat. Sementara itu Syair menyiapkan pengikutnya yang bekal berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syair telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak sebagai bagian-bagiannya. Soekarno belum yakin bahwa Jepang menang dan menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat sangat fatal jika pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syair tidak berhak memproklamasi kemerdekaan pada saat itu, karena adalah yang berhak pada saat itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu, di mana tentara dan angkatan laut Jepang juga masih berkuasa di Indonesia. Karena Jepang juga berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer
Jepang untuk memperoleh konfirmasi di kantor Consip-Splain, di mana sampai di sana kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebarjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyebut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan di darat. Sambil mereka menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta mempersiapkan pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada pukul 10 malam tanggal 16 Agustus keesokan harinya di Jalan Pejambon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang yang sehari sebelum telah disiapkan Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, gejolak tekanan yang mengendaki pengambilan kekuasaan oleh Indonesia makin menunjak dilancarkan para pengikut syair. Pada siang hari, mereka berkumpul di rumah Hatta dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambilan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini di mana ditandai rapat PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi, di mana rapat tersebut tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat juga tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Carul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah telah kehilangan kesabaran. Dan pada dini hari tanggal 16 Agustus, mereka menculik Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang berusia 9 bulan dan Hatta, dan bawanya ke Rengas Dengklok yang kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap melawan Jepang apapun risikonya. Setelah itu, pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Yamamoto malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Jenderal Yamamoto dan bermalam di kediaman Wakil Admiral Meada Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang untuk memberikan kemerdekaan. Di sini isi proklamasi kemerdekaan yang singkat yang ditulis pada tahun 05 karena sesuai dengan tahun Jepang dikalahkan pada tahun 2605. Isi teks proklamasinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menjabatkan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan terjak seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta hari 17 Bolean 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Teks ini merupakan ketikan Sultan Malik, seorang pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Sementara itu, naskah yang sebenarnya hasil gubahan Mama Hatta dan Soebarjo dan dibantu oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat, yang bunyi teks naskah otentik sebagai berikut, di mana
Proklamasi Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjabatkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan terjadi seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan Jakarta, 17-8 17-8/45 Wakil Bangsa Indonesia. Yang ketiga, detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Naskah asli proklamasi ditempatkan di Monumen Nasional, di mana ada perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan yang berlangsung pada pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi itu ditulis di ruangan makan di Laksamana Tarasi Mihade Jalan Imam Bonjol nomor 1, di mana para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruangan depan hadir BM Dian Suyanti Malik dan Sukarani dan Soebiro. Sukarani mengusulkan agar mendatangi teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Suyanti Malik pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Penggasan Timur 56. Telah hadir antara lain Soewirjo Wilopo, Gafar Pringodigo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan dengan disusul sambutan oleh Soewirjo dan Wakil Wali Kota saat itu dengan Mewardi, pemimpin barisan pelopor. Pada awalnya Trimurti minta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan penggerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh prajurit. Oleh sebab itu ditunjukkan Latif Hendra Ningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Sohed untuk tugas tersebut. Seorang pemudik muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang beberapa hari sebelumnya dijahit oleh Sapawati. Setelah bendera berkibar, hadirin yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini bendera tersebut disimpan di Museum Tugu sampai sekarang di Museum Monumen Nasional. Demikianlah Indonesia terbentuk pemerintahan dengan kesatuan Indonesia yang terbentuk NKRI yang berkedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kemudian setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usulan dari Otto Iskandar Hinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Sekian pemaparan tentang ringkasan mengenai proklamasi Indonesia